Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran mendalam tentang konsep dan kerangka kerja pembelajaran mendalam. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, pendidikan di Indonesia ini sedang menghadapi tantangan yang sangat besar, yaitu dalam hal literasi, numerasi, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Seperti ini adalah data dari hasil PISA tahun 2022, ada lebih dari 99% murid Indonesia yang hanya bisa menjawab soal level 1 sampai level 3, yaitu level keterampilan tingkat rendah atau lower order thinking skills. Kemudian kurang dari 1% yang bisa menjawab soal level 4 sampai 6, yaitu level keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills. Secara lebih jelas bisa kita lihat pada capaian membaca, matematika, dan juga sains itu sangat sedikit sekali yang berwarna merah, ya, itu ada di membaca itu hanya 0,8%, kemudian di matematika itu hanya 0,4%, di sains hanya 0,9% yang bisa menjawab soal higher thinking order skills. Nah, salah satu solusi dari permasalahan tadi adalah kita bisa menggunakan pembelajaran mendalam. Apa itu pembelajaran mendalam? Pembelajaran mendalam adalah sebuah pendekatan yang memuliakan peserta didik dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan juga terpadu. Nah, tadi ada kata memuliakan. Memuliakan ini artinya dalam pelaksanaan pembelajaran mendalam, semua pihak yang terlibat saling menghargai dan menghormati dengan mempertimbangkan potensi, martabat, dan juga nilai-nilai kemanusiaan. Secara ringkasnya Bapak Ibu, pembelajaran mendalam ini adalah sebuah pendekatan yang menggunakan 3 prinsip, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui kegiatan olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga untuk mewujudkan 8 dimensi profil lulusan. Nah, ini tadi kegiatan-kegiatan untuk mencapai 8 dimensi profil lulusan. Yang pertama olah pikir, di sini fokusnya adalah pada pengasahan akal budi dan juga kemampuan kognitif. Kemudian olah hati, di sini fokusnya adalah pengasahan emosional, etika, dan juga spiritual. Kemudian ada olah rasa, di sini anak-anak diajarkan tentang bagaimana cara mengapresiasi keindahan seni, kemudian mengasah kepekaan terhadap nilai-nilai moral, dan menciptakan keharmonisan hidup. Kemudian yang keempat, yaitu olahraga, pengasahan kesehatan fisik dan juga pengembangan disiplin pada murid. Dan selanjutnya, mari kita perhatikan sama-sama Bapak Ibu. Ini adalah gambar dari kerangka kerja pembelajaran mendalam. Jadi di pembelajaran mendalam itu ada 4 komponen Bapak Ibu. Yang pertama itu lingkaran yang terdalam yang berwarna putih, itu adalah dimensi profil lulusan. Kemudian lingkaran yang berwarna biru ada prinsip pembelajaran, ada 3. Kemudian yang berwarna kuning, orange itu adalah pengalaman belajar. Dan yang terakhir lingkaran yang paling luar yang berwarna biru tua itu adalah kerangka pembelajaran. Baik, kita langsung ke komponen yang pertama, yaitu dimensi profil lulusan. Ada 8 tadi Bapak Ibu. Yang pertama yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di sini murid-murid diharapkan agar bisa menjadi individu yang mengenal akan Tuhannya dan juga bisa menerapkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupannya. Yang kedua ada keluargaan. Di sini murid diharapkan menjadi individu yang cinta tanah air, kemudian bisa menghargai keberagaman budaya, dan juga bisa taat terhadap aturan dan juga norma-norma yang berlaku. Selanjutnya yang ketiga ada penalaran kritis. Di sini
murid-murid diharapkan menjadi individu yang bisa berpikir secara logis, kemudian bisa memiliki kemampuan mengolah informasi dan juga memecahkan masalah. Yang keempat, kreativitas. Di kreativitas ini murid-murid diharapkan menjadi individu yang dapat berpikir secara inovatif, ya, kemudian juga bisa mengolah ide-ide yang ada dari pemikirannya. Kemudian yang kelima adalah kolaborasi. Di sini diharapkan murid-murid dapat menjadi individu yang mampu untuk bekerja sama secara efektif dengan orang lain. Kemudian ada kemandirian. Di sini diharapkan murid-murid itu dapat menjadi individu yang bertanggung jawab terhadap proses dan juga hasil belajarnya sendiri. Kemudian ada kesehatan. Di sini diharapkan murid-murid bisa menjadi individu yang bagus dalam kesehatan mental dan juga kesehatan fisiknya. Kemudian yang terakhir ada komunikasi. Di sini murid-murid diharapkan menjadi individu yang mampu untuk mengeluarkan ide yang ada di dalam pikirannya baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian juga diharapkan murid menjadi individu yang bisa berinteraksi dengan orang lain dalam situasi apapun. Komponen pembelajaran mendalam yang kedua yaitu prinsip pembelajaran. Di prinsip pembelajaran ada 3, Bapak Ibu. Ada berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Berkesadaran di sini berarti murid-murid itu memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu untuk meregulasi diri. Meregulasi diri di sini berarti dia mampu untuk mengatur dan mengelola perilaku serta emosinya sendiri. Selain itu, ia juga sadar, selain sadar tadi ia juga mengetahui dan memahami apa yang menjadi tujuan pembelajarannya pada hari itu. Kemudian ia juga termotivasi secara intrinsik atau termotivasi dalam dirinya sendiri untuk bisa mencapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran tadi. Prinsip pembelajaran yang kedua yaitu bermakna. Bermakna di sini artinya peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan yang ia dapatkan dalam aktivitas-aktivitas nyata atau dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang ketiga, menggembirakan. Menggembirakan ini adalah suasana yang ada di dalam kelas. Itu harus yang positif, kemudian juga menyenangkan, ya. Karena dengan suasana belajar yang seperti itu, anak-anak akan lebih mudah dalam memahami dan juga mengingat serta mengaplikasikan pembelajaran yang ia dapatkan pada hari itu. Komponen belajar yang ketiga yaitu pengalaman belajar. Pengalaman belajar ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu memahami, kemudian mengaplikasi, dan merefleksi. Di tingkat memahami, anak-anak di sini memahami di sini murid aktif untuk mengkonstruksi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber. Sedangkan pada tahap yang mengaplikasi, di sini murid bisa menerapkan pengetahuan dalam kehidupan secara kontekstual, baik individu maupun kolaboratif. Kemudian di tingkat yang ketiga yaitu merefleksi. Di sini murid sudah mampu mengevaluasi dan juga memaknai proses serta hasil dari tindakan atau praktik nyata yang pernah mereka lakukan. Selanjutnya ini adalah komponen pembelajaran mendalam yang keempat, yaitu kerangka pembelajaran, di mana kerangka pembelajaran ini bisa menjadi panduan dalam kita membuat desain pembelajaran. Jadi kerangka pembelajaran itu adalah lingkaran yang terluar, ada 4 ya. Ada praktik pedagogis, kemudian ada kemitraan pembelajaran, ada lingkungan pembelajaran, dan ada pemanfaatan digital. Pada praktik pedagogis berfokus pada strategi mengajar yang kita gunakan di kelas. Itu bisa menggunakan pembelajaran inquiry, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kolaboratif, diskusi, dan juga peta konsep. Kemudian di kemitraan pembelajaran itu berfokus pada kolaborasi guru dengan lingkungan sekolah, lingkungan luar sekolah, dan juga masyarakat. Di lingkungan sekolah itu ada kepala sekolah, guru, dan juga peserta didik. Kemudian di lingkungan luar sekolah itu ada KKG seperti yang kita lakukan pada hari ini.
mitra profesional, dunia usaha, dan lembaga pendidikan. Di masyarakat itu ada orang tua, tokoh masyarakat, organisasi, dan juga komunitas. Yang ketiga yaitu lingkungan pembelajaran. Di sini berfokus pada guru menciptakan budaya belajar yang kondusif, interaktif, dan memotivasi murid untuk bisa bereksplorasi. Itu bisa dengan cara optimalisasi ruang fisik, yaitu dengan menggunakan kelas, laboratorium, atau perpustakaan, dan lain-lain ya. Kemudian dengan pemanfaatan ruang virtual ya, seperti menggunakan platform daring, ada Zoom, ada Google Meet, dan banyak aplikasi lainnya zaman sekarang ini. Kemudian yang keempat, pemanfaatan digital. Kita bisa memanfaatkan digital dalam merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan juga dalam melaksanakan asesmen pembelajaran. Di perencanaan pembelajaran bisa dengan memanfaatkan desain bahan ajar dari aplikasi-aplikasi seperti Canva ya. Kemudian pemanfaatan video pembelajaran, banyak sekali video pembelajaran yang ada di YouTube misalnya, bisa menjadi salah satu sumber. Kemudian di asesmen pembelajaran itu bisa menggunakan atau memanfaatkan portofolio digital dan juga aplikasi e-ujian. Ini adalah contoh pengalaman PM pada ranah kognitif. Untuk yang di sini saya ambil contohnya pada topik fotosintesis. Nah, jika peserta didik sudah bisa mengaitkan fotosintesis dalam konteks yang lebih luas dan menyadari perannya terhadap isu nyata seperti ketersediaan pangan, perubahan iklim, dan sebagainya, maka dia masuk ke tingkat pengalaman belajar yang merefleksi. Merefleksi di sini jika disetarakan dengan taksonomi Bloom, itu sama dengan di level 5 dan 6, yaitu mencipta dan mengevaluasi. Kemudian di contoh yang kedua, yaitu peserta didik sudah dapat menerapkan proses fotosintesis dan keterkaitannya dengan isu ketersediaan tanaman pangan. Ini sudah masuk pengalaman belajar pada tingkat mengaplikasi. Jika disetarakan dengan taksonomi Bloom, dia masuk ke tingkat level 3 dan 4, yaitu menganalisis dan juga menerapkan. Kemudian di contoh yang ketiga, peserta didik hanya bisa menjelaskan beberapa elemen yang terlibat dalam fotosintesis, namun tidak dapat mengaitkan antar proses fotosintesis. Dan peserta didik hanya dapat memberikan definisi fotosintesis, namun belum dapat menjelaskan bagaimana atau mengapa fotosintesis terjadi. Itu masuk ke tingkat pengalaman belajar yang memahami. Atau jika disetarakan dengan taksonomi Bloom, itu berarti masih di level 1 dan 2, yaitu mengingat dan memahami. Baik, jadi ini beberapa atau ada 3 peran guru dalam pembelajaran mendalam. Yang pertama, guru sebagai aktivator. Di sini guru berperan untuk memberikan stimulasi kepada peserta didik dengan berbagai strategi dan juga umpan balik. Kemudian peran yang kedua yaitu guru sebagai kolaborator. Di sini guru berperan untuk membangun kolaboratif inquiry dengan peserta didik, rekan sejawat, keluarga, masyarakat, dan mitra lainnya. Peran guru yang ketiga yaitu sebagai pengembang budaya belajar. Di sini guru berperan untuk memberikan kepercayaan kepada peserta didik dalam mengembangkan kreativitas dan pengalaman belajar serta menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung pembelajaran mendalam. Baik, ini adalah 3 peran guru dalam pembelajaran mendalam. Itu saja yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dikupas lebih dalam oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya kepada Ibu Jeti, saya persilahkan.